Ini adalah orang ke-26 yang mati ditabrak oleh Lia. Tetapi dia sama sekali tidak bersalah. Karena dia adalah seorang supir kereta api. Ada sebuah lelucon di industri ini. Supir kereta api yang belum pernah menabrak mati seseorang bukanlah supir yang baik. Perusahaan memberikannya 2 orang psikolog untuk memberinya nasihat, untuk membuktikan dirinya tidak ada masalah. Lia berkata ke mereka, kepala kereta api saat kembali itu ditutup. Karena di kaca atas kereta itu ada sebuah kepala. Kalau kereta api sudah berjalan, matanya akan berkedip. Tidak disangka satu dokter takut hingga muntah. Yang satunya lagi langsung menderita sakit jantung. Lia dari awal sudah memprediksi reaksi mereka. Sambil menenangkan sang dokter, dia juga mengeluarkan obat penenang yang sudah dia siapkan dari tadi. Sebenarnya Lia bukannya acuh tak acuh. Tetapi menghadapi masalah ini dia juga tidak bisa apa-apa. Yang lebih parah adalah, anaknya sendiri juga baru saja menjadi seorang supir kereta api, dan sudah mengemudi aman selama 6 bulan. Penabrakan ini membuat dia menjadi ada penyakit mental. Dia mengharapkan bisa dengan cepat mendapatkan darahnya. Juga takut menabrak orang. Melihat kelakuannya yang seperti orang gila, Lia datang ke rel kereta tempat anaknya pasti lewat. Ini juga tempat dia pertama kali bertemu dengan anaknya. 8 tahun yang lalu, Lia baru saja menyetir keluar dari terowongan. Dan seorang anak tiba-tiba muncul di atas rel kereta. Lia sudah menekan bel sambil menurunkan pengereman darurat. Dan untungnya kereta api itu berhenti. Jarak dengan anak itu hanya tinggal beberapa meter saja. Lia keluar dari kereta, dan bertanya kenapa dia tidak menghindar. Anak laki-laki itu berkata dia ingin mati. Dia bernama Sima. Dari kecil sudah tinggal di panti asuhan. Semalam kepala panti asuhan berkata kepadanya, orang tua kandungnya sebenarnya belum mati, tetapi meninggalkannya. Sima mengancam Lia, jika mengantar dia kembali ke panti asuhan, dia bisa berlari lagi ke rel kereta. Kemudian Lia pun menerimanya. Lalu Sima pun lulus dari sekolah otomotif. Mimpinya adalah menjadi supir kereta api seperti Lia. Tetapi Lia mengatakan, kecuali dia mati, tidak bisa menjadi supir kereta. Malam ini, Lia bermimpi lagi tentang istrinya. Dia sedang berdiri di rel kereta dan menyapanya. Tetapi tidak memperhatikan kereta api yang sedang melaju di belakangnya. Keesokannya Sima menanyai tetangganya, kenapa dari awal tidak pernah ketemu dengan anak mereka. Di saat itu Lia yang duduk mengatakan, karena sudah mati ku tabrak. Saat itu dia mabuk di rel kereta. Dan kereta itu disetir oleh Lia. Sima menjadi seorang operator. Hari ini rekan kerja Lia mabuk. Dan membawa Sima naik ke atas kereta. Dia memberitahu Sima, itu adalah pintu bahan bakar dan rem. Lalu pergi tidur. Sima yang gugup semakin lama menyetir semakin kencang. Dan kehilangan kendali. Dia gugup dan menelepon Lia meminta pertolongan. Lia menyuruhnya untuk melepaskan injakan kaki dan menekan rem tangan. Tetapi Sima yang ketakutan itu tidak berani melakukan apa-apa. Kereta api itu sudah hampir tergelincir. Sima pun lompat dari kereta. Dan untungnya dia hanya luka ringan. Dan kereta api itu lepas landas. Hingga 1000 meter jauhnya di dalam hutan. Kemudian Lia memutuskan untuk mengajar Sima menyetir kereta api. Dia memasukkan kepala Sima ke dalam tong air. Bertanya kalau kereta jatuh ke dalam air dia harus bagaimana. Sima dengan percaya diri menjawab menolong penumpang sekuat tenaga. Tak disangka Lia memasukkan lagi kepalanya ke dalam air. Dan berkata kepadanya dia harus menolong dirinya sendiri dulu. Seorang senior berkata kepadanya, bila di atas rel kereta ada kendala, hal pertama setelah menekan rem tangan adalah berbaring di lantai. Karena bila tertabrak sesuatu bisa jadi akan menghancurkan kaca. Dan langsung terbang masuk. Sebelumnya ada seorang supir menabrak seseorang yang kupet. Akibatnya sebuah benda terbang dan menusuknya. Senior yang lainnya berkata, dia sendiri sudah menabrak 23 orang. Pertama kali pasti akan mimpi buruk. Tetapi semakin lama juga akan terbiasa. Dengan begitu dia menerima pekerjaan itu. Tetapi tidak disangka dia menyetir aman selama 6 bulan. Semakin lama dia semakin takut. Dia berharap dirinya bisa dengan cepat mengalami kecelakaan. Juga tidak ingin menabrak orang. Dia menyetir semakin lama menjadi lambat karena di bawah tekanan stresnya. Hingga setiap kali melewati suatu jalan,
Dia akan berhenti sebentar memeriksa lalu baru berani menjalankannya lagi. Di saat itu ayahnya, Lia, datang menenangkan anaknya. Anaknya langsung kehilangan kendali. Dia menanyai Lia, kenapa dia mau melakukan pekerjaan yang mengerikan ini. Dia sangat benci karena tidak bisa segera menabrak sesuatu. Meski itu hanya seekor ayam. Seorang kakek tua yang sudah mati juga tidak apa-apa. Lalu Lia langsung mengatakan kepadanya, dia sendiri sudah menabrak mati banyak orang. Tetapi ini berarti bukan hal yang perlu dikagumi. Keesokannya, Lia mulai mencari orang yang ingin bunuh diri. Dia di atas jembatan menemui seorang pria. Tanpa menunggunya membuka mulut, orang itu menyuruhnya lompat di tempat lain. Karena ini adalah tempat yang dia pilih duluan. Lia pun menjelaskan, dia bukan datang untuk merebut tempatnya, tetapi ingin melakukan sebuah transaksi. Jika besok sore pukul 2.32, dia bisa melakukan tindakannya di sini, akan memberikannya 100 euro. Tak disangka orang itu pun marah. Memangnya nyawanya hanya seharga 100 euro. Lia pun menceritakan masalah anaknya kepadanya. Tetapi menurutnya tetap sama saja. Kenapa dia tidak sekalian menolong anak muda itu? Akhirnya pria itu mengatakan suatu permintaan. Kalau Lia menciumnya dia akan menepatinya. Lia pun menolaknya, karena dia lebih memilih untuk mati daripada mencium pria. Keesokannya, Lia datang ke rel kereta yang pasti dilewati anaknya. Dia merapikan bajunya, lalu perlahan-lahan baring di atas rel kereta. Dan ini adalah hal yang bisa dia lakukan terakhir kali demi anaknya. Di saat yang sama operator menelepon untuk menyuruh anaknya menambah kecepatan. Dia pun menginjak gas, dan tidak tahu sama sekali bahwa ayahnya sedang berbaring di rel kereta yang tidak jauh dari sana. Di saat itu rekan kerja Lia dulu yang mengajari anaknya. Kebetulan lewat. Dia tidak memedulikan simbol lampu yang menyala, dan dengan secepatnya masuk ke dalam rel kereta. Tetapi rodanya tersangkut di rel kereta. Suara kereta pun semakin lama semakin dekat. Sang anak juga menyadari di jalan ada sebuah mobil. Dia segera menekan rem tangan. Tetapi kecepatan kereta itu sangat cepat. Sama sekali tidak bisa berhenti. Setelah suara tabrakan itu, kereta masuk ke dalam terowongan. Dan Lia yang berbaring di luar terowongan. Jaraknya hanya tinggal beberapa meter. Kereta itu akhirnya berhenti. Seperti beberapa tahun yang lalu. Sang ayah yang menolong dirinya. Sang anak pun langsung turun dari kereta dan memeluknya. Melihat kepala kereta yang berdarah, Lia akhirnya mengerti semuanya. Sejak hari itu, anaknya juga memikul tanggung jawab sebagai supir kereta. Beberapa tahun kemudian, Lia dan anaknya ke kuburan dengan membawa bunga, memperingati nyawa orang-orang yang mati di bawah keretanya. Hingga saat ini, ayah anak ini sudah menabrak mati 35 orang. Ditambah kakeknya, jumlahnya sudah 75 orang. Dari awal tidak ada orang yang menghitung sudah berapa orang yang mereka tolong. Meski mereka tidak bersalah, tapi mereka sangat menyesal. Ini film pendek dari Siberian. Katanya supir kereta di sana rata-rata akan membunuh 20 orang lebih selama karir mereka. Biasanya korban ini selalu karena mabuk atau ingin bunuh diri. Atau yang tidak hati-hati lalu mati. Meski ini bukan salah supir kereta, tetapi selama hidup mereka dipenuhi rasa kecewa dan penyesalan. Lia dengan matanya sendiri melihat nyawa istrinya mati di bawah kereta. Dan sudah menabrak mati anak teman baiknya. Dan temannya menabrak mati neneknya sendiri yang sudah membesarkannya. Setiap supir di dalam film ini selalu mempunyai rahasia yang orang tidak tahu. Film ini menceritakan pemahaman tentang hidup dan mati dengan cara yang dramatis dan mencela diri sendiri. Mungkin setiap profesi di saat tempat yang tak terlihat memiliki suatu hal yang tak tertahankan. Tapi betapapun kejamnya fakta itu, hidup tetap harus melanjutkan.